warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rasa sehat. Kemudian segala nikmat yang diberikan, sehingga alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, Sabtu 11 Maret 2023, kita akan berdiskusi tentang imbas guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Wahyudin SPD, guru SMA Negeri 1 Alas, yang insyaallah sebentar lagi juga akan memberikan kita sebelum nanti kita diskusi, mungkin ada pengantar dari Pak Widi karena Bapak Kepala Sekolah mungkin ada kegiatan di ruang kerjanya sehingga tidak bisa pada saat ini menemani kita. Tapi mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barangkali pengantar pembukaan dari saya, acara saya lanjutkan. Silakan ke Pak Wahyudin SPD. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kasubag CU dan staf. Kemudian juga ada perwakilan orang tua wali siswa di Pak Wahyo, ada Pak Wahyo, ada Pak Ilham yang punya putra putri, Pak Heri juga, Ibu Sabia juga. Karena ini paling tidak ada unsur kepala sekolahnya, ada unsur guru, ibu, orang tua, dan siswa. Pak ini kita undang juga pengurus OSIS di sini. Karena yang akan kita bahas nanti tentang pemetaan aset di sekolah kita, bagaimana aset yang ada itu bisa kita optimalkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami kemarin koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah minta izin karena tidak ada waktu lagi Bapak Ibu, sementara tugas saya sudah deadline. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Karena Senin kita sudah mulai ujian sekolah. Nah, jadi satu-satunya waktu ya di hari ini. Jadi sebelum rapat panitia ujian, saya izin ke kelas. Oh silakan. Mungkin tidak lama, sekitar 30 menit Bapak Ibu. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas petunjuk dan pedoman beliau kita bisa hidup dalam alam iman dan Islam. Ada dua agenda Bapak Ibu hari ini kita. Yang pertama kita diskusikan tentang aset kita. Yang kedua nanti ada pengelolaan program positif di sekolah. Nah ada satu program nanti yang melibatkan anak-anak khususnya dari organisasi OSIS nanti akan dipaparkan. Nah intinya saya meminta masukan konstruktif dari Bapak Ibu tentang aset, tentang program-program positif yang ada di sekolah. Ada berbagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita, adanya kerjasama tim dan keterkaitan dari hasil pemetaan pada hari ini dengan pengembangan program sekolah. Terus ada dua faktor dalam ekosistem sekolah kita Bapak Ibu, ada biotik dan ada abiotik. Kalau biotiknya itu yang hidup, ada siswanya, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, dinas terkait, masyarakat sekitar. Sedangkan yang abiotik itu yang seperti dukungan finansial, anggaran, kemudian sarana prasarana dan lingkungan alam. Itu dua faktor dalam lingkungan ekosistem sekolah. Terus selama ini kita selalu merasa misalnya kita mau melaksanakan program, kadang-kadang ini nggak ada, kita nggak punya ini, misalnya di
problem di sekolah kita misalnya ruangan terbatas. Nah, kalau menggunakan cara pandang kekurangan, itu disebut pendekatan berbasis defisit atau berbasis kekurangan. Kalau kita berdasarkan pendekatan yang berbasis kekurangan, kita akan muncul rasa tidak nyaman, rasa curiga, sehingga menghalangi kita untuk berbuat yang lebih baik atau berbuat yang lebih maju. Nah, pendekatan yang paling ideal adalah pendekatan yang kedua. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan yang sudah kita punya, potensi yang sudah kita punya, apa yang sudah berjalan baik. Ini disebut dengan pendekatan berbasis aset atau asset based approach. Jadi dua itu pendekatan yang kedua. Kita lebih condong ke pendekatan yang kedua, berbasis kekuatan. Lanjut. Nah, ini dia 7 modal atau 7 aset Bapak Ibu, kita mohon masukannya nanti. Modal manusia itu apa saja, modal sosialnya apa saja, modal politiknya apa saja, sampai yang ketujuh modal lingkungan. Nah, saya akan menyampaikan draft Bapak Ibu, ada draft yang sudah saya siapkan. Nanti saya minta masukan dari Bapak Ibu apa yang kurang. Yuk. Nah, modal manusia Bapak Ibu itu ada guru dan kepala sekolah. Guru kepala sekolah yang bagaimana, minimal dari jasa S1 atau S2. Guru yang berprestasi atau berdedikasi. Guru, ada guru penggeraknya, ada guru yang punya sertifikat instruktur, ada guru kreatif dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa ditambah sebelum kita lanjut ke berikutnya. Guru apalagi yang bisa jadi modal, yang bisa jadi aset kita. Kita bicara lingkup sekolah kita ya. Guru yang mampu bekerja sama. Ya, saya Pak, saya simpan, saya catat kecongnya nanti untuk perbaikan ke depan. Guru yang mampu bekerja sama. Ada lagi? Guru yang seperti apa? Disiplin masuk kerja sesuai tupoksi, Pak ya. Baik, terima kasih. Terus murid, nah ini kebetulan ada ketua OSIS, ada sekretarisnya juga, ada pembina OSIS juga. Murid yang bagaimana yang bisa jadi modal kita, aset kita. Di sini ada yang heterogen dengan potensi akademik dan non akademik. Kemudian yang sebagian besar sudah paham iptek. Terus yang punya prestasi OSN, FLS2N, parlemen remaja, debat, dan lain sebagainya. Bisa ditambah Bapak Ibu, siswa yang bagaimana ini yang bisa jadi aset kita. Murid yang memiliki adab yang baik, ya, bisa. Kemudian unsur tenaga kependidikan, ada pustakawan, ada operator sekolah, ada staf bidang sarana. Ini seharusnya Pak Wakas Sarana ini hadir ini, beliau ini. Kemudian ada bidang siswaan dan lain sebagainya. Terus pengawas ternyata masuk aset kita juga. Jadi informasi kemarin Pak Cung, pengawas kita tetap ya, Pak Eko pengawas kita. Itu termasuk aset kita itu. Orang tua dan komite juga aset yang selalu mendukung kebijakan sekolah dan KBM yang berpihak pada murid. Lanjut Tabir. Nah, modal sosial yang kedua. Modal sosial nih, tata tertib sekolah, dukungan media, pers, LATS, ada lembaga adat semua. Jadi kalau kegiatan budaya kita selalu koordinasi dengan LATS. Dulu ada PKH kita itu. Kemudian ada organisasi-organisasi profesi seperti PGRI, MGMP, kalau ini SD, KKG, komite, bisa juga Pak masuk ke modal sosial juga Pak ya, komite dan orang tua gitu ya, komite. Kemudian kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap lembaga pendidikan. Dharma wanita juga. Coba kalau suami-suami di sini tidak didukung oleh istri-istrinya pejabat, maka istri kalabok bisa pejabat, kan itu kerara pejabat. Jadi penting sekali dukungan dharma wanita. Nah, betul. Lanjut Tabin. Modal fisik. Nah, ini ruang kelas,
kita sementara ini masih ada kekurangan ruang kelas. Kemudian ruang kepala sekolah, BPBK, perpustakaan, usaha, toilet murid, ruang guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah yang terpisah. Kemudian ada lab, ada jaringan internet, drainase, mesin air, genset, ruang ekskul. Kalau yang belum ada ruang ekskulnya yang mana? Sudah ya? Oh masih gabung ya, masih itu ya. Ya. Kemudian lapangan olahraga, musyawarah, kantin dan lain sebagainya. Itu disebut modal fisik. Ada yang bisa ditambah di sini Bapak Ibu? Modal fisik, aula ya. Oh ya betul, aula. Mudah-mudahan ke depan itu bisa diadakan oleh sekolah. Lanjut yang keempat, modal alam. Nah modal alam ini apa yang bisa bermanfaat untuk sekolah kita? Bisa potensi pertanian, perkebunan, kolam ikan, kebun sekolah, sungai dan laut. Apa kaitannya sungai dan laut dengan kita? Sungai dan laut itu bisa menjadi laboratorium alam. Misalnya geografi ingin langsung terjun ke alam, kebetulan lautnya berada dekat dengan sekolah, itu bisa dimanfaatkan. Lapangan upacara, lapangan olahraga, RTH, ruang terbuka hijau, itu sebabnya lapangan kita ini mungkin termasuk yang paling luas di seluruh kabupaten, itu di seluruh NTB Pak. Lapangan ini itu aset kita ya, selain sebagai lapangan upacara juga menjadi ruang terbuka hijau. Greenhouse. Ya, kemudian udara masih sangat segar, belum banyak polusi di sekitar kita karena dikelilingi oleh gunung dan persawahan. Itu aset alam namanya. Lanjut yang kelima, Abin, modal finansial. Nah, mohon masukan di Bapak Ibu, apakah draft saya ini sudah betul atau perlu tambahan? Pak Jo, ada dana BOS, dana PPP Pak ya? Betul ya? Atau masih pakai istilah dana politik? PPP ya? Kemudian dana koperasi. Koperasi ini ada koperasi guru, ada koperasi siswa. Terus dana kesejahteraan sekolah itu biar pasapari ya, ya BKS. Jadi setoran kantin itu ke pasapari. Terus dana dari pihak ketiga, yang dimaksud dana dari pihak ketiga misalnya sumbangan alumni atau sumbangan dari pihak lain di luar sekolah. Dana dari pemerintah yang ya, oh ya betul, dana dari pemerintah daerah. Ya, ini kita tambah. Lanjut Abin yang keenam, modal politik. Nah ini mungkin Pak Jafar, polisi Muramil masuk ke sini dulu Pak. Ya, kemitraan dengan pemerintah desa, kecamatan, dengan pemerintah kabupaten, DPRD. Oh iya betul. Betul Pak, di sini Puskesmas, Polsek, Koramil, BNN, Dinas Lingkungan Hidup, PMI, KPU, BUMD, BUMN, KUA Pak ya? KUA, betul. PGRI dan organisasi profesi, dukungan komite dan dewan pendidikan, itu modal politik. Nanti kita tambah satu Pak, KUA. Lanjut yang ketujuh Amin, yang terakhir, modal agama dan budaya. Ini kepercayaan masyarakat masih sangat kuat di bidang agama, itu termasuk aset. Ada lembaga keagamaan seperti pesantren, majelis taklim, madrasah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya Pak? Apa itu kalau? Oh iya betul. Di kecamatan ada? Oh iya, FKUP Pak ya? Siap. Perayaan hari besar agama di kita itu selalu dilaksanakan. Kemudian event budaya, Sabtu budaya, festival daerah, PESMO dan lain sebagainya. Nah ini 7 aset kita Bapak Ibu. Dari usulan-usulan Bapak Ibu nanti dari siswa juga nanti akan saya sempurnakan tentang aset yang kita miliki saat ini untuk kita gunakan seoptimalnya untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMA 1 Alas.